Gimana? Hmm, Kalau perasaan belum bisa Mbak. coba saya lihat, udah bisa kok. Coba terima itu. Enggak, maksudnya saya yang belum bisa. Kenapa gitu? Kenapa? Apa alasan Anda sebagai warga negara Indonesia yang beragama Katolik, kalau niatnya baik dan benar, kenapa tidak berani menampakkan diri? Kenapa tidak menggunakan nama asli? Apa alasannya? Enggak ada sih. Gini bang, secara psikologi, orang kalau tidak insecure dengan keyakinannya, dia percaya keyakinannya keyakinan yang benar, dia mampu mempertanggungjawabkan keyakinannya, dan dia tidak punya niat untuk mengacaukan Indonesia ini, merusak peradaban ini, pasti dia berani menampakkan wajahnya. Karena apa? Apalagi dia beragama seperti kita nih, yang mana di Islam itu jihad fisabilillah itu sesuatu yang baik, pikul salib adalah sesuatu yang baik. Coba, kenapa Anda malah tidak berani melihatkan wajah Anda ke saya dan berbicara di ruang publik Gini dengan ya. wajah terbuka gitu? Oke, gini ya. Sekalipun saya debatnya gitu, saya di posisi benar, tapi biasanya gimana ya? Bukan saya nyindir ya. Biasanya kalau debat sama Muslim, itu ujung-ujungnya selalu gimana ya? Berhubungan sama Mabes Polri mereka. Nah, kalau Meskipun mereka begitu, salah gitu kan. kalau Anda takut, jangan pernah berani-berani debat. Itu namanya sudah takut sebelum berperang. Gini. Nggak, tunggu. Bentar, Oke, gini, oke. saya ini perempuan Oke, saya nih. jawab, Bentar, sebentar. Ya, Saya boleh. bukan nggak pernah dilaporkan loh. Saya juga dilaporkan. Tapi maksud saya gini, Anda kan berani nih sebagai seorang Katolik karena ada perintah pikulah salib. Saya sebagai seorang Muslim diperintahkan untuk berjihad fisabilillah. Maksudnya apa? Kalau memang yang saya katakan benar, saya pantang untuk takut. Bahkan saya bertemu pun dengan siapapun saya berani. Walaupun saya perempuan. Nah, Oke. ketika Anda Oke, punya saya jawab ya. alasan, sebentar, sabar dong, brother. Oke. Ketika Anda punya alasan, saya tidak mau buka camp karena nanti ujungnya masuk polisi. Ini ada indikator secara psikologi, ada niat dari Anda untuk menghujat. Atau Anda insecure dengan perkataan Anda yakin bahwa ketika Anda berbicara, Anda akan dinilai menghujat. Ketiga, pikiran kotor dan buruk Anda kepada seluruh umat Islam Indonesia, artinya Anda memang seorang Islamfob. Padahal Anda tinggal di Indonesia, dan sepanjang puluhan tahun setelah merdeka, kita tidak mendengar kejahatan-kejahatan komunal dari orang-orang beragama Islam, kecuali beberapa orang yang mengaku sebagai Islam, dan itu pun terjadi di agama lain. Artinya alasan Anda ini tidak bisa saya benarkan ketika alasannya adalah saya takut, takutnya nanti ditangkap polisi. Kalau begitu kenapa berani naik ke komal saya, Bang? Nah, Anda tahu tidak kenapa saya paksa setiap netizen itu yang Kristen harus buka camp? Sedangkan sudah buka camp saja, teman-teman Kristen berani loh terang-terangan menghujat di depan saya loh, apalagi tidak buka camp, Bang. Oke, saya jawab. Silakan. Buka dulu campnya kalau memang Oke. ya. Kalau nggak buka camp, nggak usah. Kita nggak mau terima gini loh, Bang. Buat apa kalian banyak bicara di depan kami umat Islam, sementara kami tidak tahu siapa kalian. Kalian nanti menghujat, kami tidak bisa laporkan kalian ke kantor polisi. Sementara Anda bicara dengan saya, orangnya yang jelas, nama saya asli, wajah saya nggak operasi plastik. Anda naik ke komal saya, tidak berani menunjukkan diri Anda, sementara Anda mengaku ajaran yang diperintahkan pikul salib, dan Anda mengatakan bahwa ajaran Anda ajaran benar. Kalau Anda tidak insecure, kenapa Anda tidak berani dilihatkan wajah Anda? Kan begitu. Nah, jadi memang saya mewajibkan seluruh netizen yang beragama Kristen atau non-Muslim lainnya itu wajib open cam di komal saya mulai sekarang. Kecuali ada kendala atau memang saya sudah kenal. Contoh, ada Pak Jody atau Dr. Antonio, saya sudah kenal beliau. It's okay, nggak perlu buka cam. Tapi kalau kalian yang baru hadir di komal saya nggak kenal, itu saya wajibkan open cam. Pengalaman saya sudah terbukti 6 tahun lamanya ya. Kalian-kalian yang nggak open cam itu memang terindikasi memang niatnya udah mau menjadi penghujat. Begitu. Jadi saya tidak membutuhkan kalian untuk berdebat kusir dengan saya. Saya mau kita tuh jujur gitu loh. Kalau kalian berani mempertanggungjawabkan keyakinan kalian, ngobrol sama saya. Masa saya aja berani? Saya aja cewek loh. Kami akan berapologet keras secara ekstrim di Jerman. Jangan lupa tonton live kami nanti tanggal 30. Gini ya,
nggak usah kau kasih tahu sama kami umat Islam betapa kalian tuh ekstrimnya. Memang sejak zaman dahulu sejarah membuktikan ketika kalian menjadi komunal, ketika kalian menjadi ramai, kalian itu tidak memiliki hati nurani sama sekali. Sama sekali tidak. Contoh, Holocaust itu kalian yang menghabisi orang-orang Yahudi. Sekarang yang membela orang Yahudi menghabisi orang Islam, kalian juga bukan? Inkuisisi, apakah ada inkuisisi ala Islam? Never ever ever. Tidak pernah ada. Tapi inkuisisi ala Kristen beratus tahun. Kolonialisme, ada agama Islam menggunakan doktrin Islam untuk menjajah satu negara? Tidak pernah ada. Tapi kalau Kristen, doktrin interkaitera itu dari bula kepausan. Jadi nggak usah kalian kasih tahu betapa kalian itu kejinya sama kami. Sejarah sudah membuktikan itu. Jadi saya tidak bilang semua Kristen begitu ya, karena saya masih yakin sekali ada umat Kristen yang berakal, berhati nurani, yang memang sudah dilahirkan sebagai Kristen. Dan saya yakin mereka adalah orang-orang yang berpikir. Walaupun mereka tidak menjadi agama Islam, walaupun mereka tidak menjadi agama Yahudi atau yang lainnya, tapi saya yakin kok ada di antara mereka orang-orang yang berpikir. Nah, itu yang saya ajak ngobrol. Kalau kalian niatnya hanya untuk menghujat di koma saya, ini mohon maaf ya. Terlalu berharga waktu saya untuk membiarkan kalian menghujat di hadapan kami umat Islam. Gitu ya. Oke teman-teman, mungkin tema kali ini seperti biasa. Tema-tema saya itu terkadang random, tapi terkadang tema saya itu sistematik. Dan memang saya tuh terbiasa tuh kalau sudah teringat satu tema, saya akan coba bahas itu beberapa kali gitu supaya itu ditekankan gitu. Nah, ada 3 tema yang akan saya publish di mesiah.org ya. Yang pertama adalah siapa yang menginginkan kematian Yesus. Yang kedua adalah kalau nggak salah kalau Nabi palsu sudah part 1. Nanti Nabi palsu part 2 yang saya akan bahas tentang Nabi palsu itu mengaku sebagai Mesias, dan saya akan tunjukkan secara tekstual nanti. Yang ketiga adalah apa kalau nggak salah saya lupa ya. Ada 3 tema yang saya angkat seminggu ini kalau nggak salah. Nabi palsu part 2, kemudian siapa yang menginginkan kematian Yesus. Aduh, satu lagi saya lupa ya, lupa sorry ya, nanti saya catat ya. Nah teman-teman kalau mau lihat materinya secara tertulisnya ada di mesiah.org ya, itu situs yang saya tulis sendiri. Nah kali ini kita akan membahas tentang, oh iya satu lagi itu hukum yang keadilan Tuhan yang agak aneh gitu, dimana di satu sisi Tuhan mengaku bahwa dia maha pengasih dan maha pengampun, tapi menghabisi Uza tanpa memberi kesempatan Uza, walaupun Uza dihabisi bukan karena berdosa. Ingat ya, ada manusia yang dihabisi bukan karena berdosa, tapi karena dia menyentuh tabut Tuhan, yaitu Uza. Sementara ada David atau Daud, Nabi Daud yang dituduh Nabi Daud ya, itu melakukan dosa besar. Dosa itu harusnya dihukum mati ya, metong gitu ya, tapi malah tidak dihukum oleh Tuhan. Walaupun ini berbeda konteks, berbeda zaman, dan walaupun umat Kristen mengatakan ada hikmah yang bisa diambil dari sini, pertanyaan saya itu bukan masalah hikmah atau enggak hikmah, karena hikmah itu bisa didatangkan gitu ya, bisa dibikin-bikin gitu. Pertanyaannya adalah, ini Tuhan yang sama ya, antara Tuhan yang menghabisi Uza dengan Tuhan yang membiarkan David mengambil istri orang, dengan Tuhan yang mengajarkan apabila ditampar pipi kiri kasih kanan. Itu pertanyaan saya. Apakah Tuhannya sama? Nah itu ya. Teman-teman mohon di tap-tap layar karena sudah ada 2 pembatasan ya. Jadi orang-orang Kristen itu 3 orang aja report itu udah bisa akun aku diberikan pembatasan. Dan mungkin sepertinya aku akan ganti akun nih karena ini dibatasi 2 pembatasan ya. Langsung dibatasi loh. Tuh. Ya. Gitu ya. Mungkin aku pindah akun aja ya. Ini dibatasi. Teman-teman kita pindah akun ya. Ini dibatasi dan ini tidak akan naik followernya gitu, nggak akan naik. Subscribe viewernya nggak akan naik. Aku coba live di Uniriva 10 ya. Ini aku close dulu. Nanti ditombak kalau nggak lama-lama.